Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir pada diskusi hari ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Indi Ramadhani Asis selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok lainnya, yaitu ada Irman Suryani selaku pemateri pertama dan Nurul Fitra Salsabila selaku pemateri kedua. Jadi pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi kami mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Irman Suryani untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan materi kami yang berjudul Laporan Posisi Keuangan. Yang pertama, pengertian laporan posisi keuangan. Apa sih laporan posisi keuangan itu? Laporan posisi keuangan atau yang sering kita sebut neraca, pelaporan aset, liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. 2. Kegunaan laporan posisi keuangan. A. Mengevaluasi struktur pendanaan. Dalam hal ini yang dilihat adalah informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. B. Menganalisis likuiditas. Likuiditas adalah seberapa cepat waktu yang diperlukan sampai suatu aset dapat terrealisasi atau dikonversi menjadi kas. Yang ketiga, elemen laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari persen masa lalu dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Yang kedua, liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atau aset entitas telah dikurangi semua liabilitas. Dan yang keempat, aset lancar dan aset tidak lancar. Adapun aset lancar yang pertama, aset diharapkan dapat direalisasikan atau terjual atau digunakan dalam siklus opera normal. Yang kedua, aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. Yang B, aset tidak lancar. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini biasanya mencakup beberapa bentuk, baik yang berbentuk investasi dalam obligasi dan saham, atau investasi dalam bentuk dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu atau sinking fund. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi pertama yang membahas mengenai apa pengertian dari laporan posisi keuangan, kegunaan dari elemen apa saja yang dapat pada laporan posisi keuangan. Apa itu aset lancar dan aset tidak lancar. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama ada pengertian laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dan setara kasus suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara. Yang kedua ada tujuan dan kegunaan laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi ini berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain laporan keuangan yang bertujuan sebagai berikut. Kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas on hand, dan rekening giro, demand deposit yang tercetak dalam laporan arus kas adalah termasuk juga setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kemudian ada klasifikasi laporan arus kas. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Kedua, ada aktivitas investasi berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Kemudian ada penyusunan laporan arus kas. Metode langsung yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto atau gross dan pembayaran kas bruto. Metode langsung memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Kemudian ada metode tidak langsung. Metode ini dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan dari pos yang penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi kedua yang membahas mengenai pengertian dari laporan arus kas, apa itu kas dan setara kas, klasifikasi laporan arus kas, dan penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Baik, teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kita beralih pada sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Ya. Pada sesi ini, kami berikan 3 kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dan jangan lupa pertanyaan teman-teman diketik juga pada kolom chat ya. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Rindi Kartika untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rindi Kartika, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, menurut kalian, apa hubungan antara laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas? Apakah ketiganya bisa dipahami sendiri-sendiri atau harus dianalisis secara bersama? Terima kasih. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sri Wahyuni Putri untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Subahini Putri, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, jelaskan bagaimana laporan posisi keuangan dapat mengungkapkan tingkat kesehatan keuangan jangka panjang suatu perusahaan melalui analisis rasio keuangan. Terima kasih. Oke,
Oke, baik. Karena berhubung pertanyaan teman-teman sudah ada 3, maka kami ingin meminta sedikit waktu dari teman-teman untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman yang diberikan tadi. Oke, baik. Pertanyaan pertama, saya persilakan kepada Saudari Nurul Fitra Salsabila untuk menjawab pertanyaan dari Khairun Nisa Wabasit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jawabannya adalah pertama-tama yang perlu diingat adalah laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas aktual masuk dan keluar selama periode tertentu, sehingga memberikan gambaran nyata tentang kemampuan likuiditas jangka pendek dan aliran kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban. Untuk menilai kapasitas membayar utang jangka panjang, fokus utama adalah arus kas dari aktivitas operasi, karena itu mencerminkan bisnis inti. Bila arus kas operasi konsisten, positif, dan memiliki tren naik dari tahun ke tahun, itu menandakan perusahaan memiliki sumber internal untuk membayar bunga dan angsuran pokok utang. Sebaliknya, arus kas operasi yang fluktuatif atau negatif berulang kali menunjukkan ketergantungan pada pendanaan eksternal, misalnya penerbitan utang baru atau ekuitas untuk memenuhi kewajiban yang meningkatkan resiko kemampuan bayar. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kepada penanya, apakah jawabannya sudah cukup ataukah ada yang ingin ditambahkan? Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban juga itu dipersilahkan ya teman-teman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari mulai arus kas operasional positif dan konsisten, dan bagaimana mencermati pembayaran utang, menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sriwayuni Putri. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana laporan posisi keuangan dapat mengungkapkan tingkat kesehatan keuangan jangka panjang suatu perusahaan melalui analisis rasio keuangan. Oke, baik. Jadi laporan posisi keuangan atau neraca mengungkapkan kesehatan keuangan jangka panjang suatu perusahaan, terutama melalui analisis rasio atau solvabilitas leverage. Rasio-rasio ini menggunakan data dari pos-pos di laporan posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang. Baik, sekian dari saya. Bagaimana kepada penanya, apakah jawabannya sudah cukup ataukah ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Irman Suryani. Baik, terima kasih kesempatan diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rindi Kartika dari kelompok 1. Menurut kalian, apa hubungan antara laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arukas? Apakah ketiganya bisa dipahami sendiri-sendiri atau harus dianalisis secara bersamaan? Hubungan antara ketiga laporan keuangan utama seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arukas adalah hubungan yang erat, sistemik, dan saling terhubung seperti 3 bab dalam satu buku cerita keuangan perusahaan. Ketiganya harus dianalisis secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan yang lengkap dan akurat. Memahami laporan secara terpisah akan memberikan informasi yang parsial dan berpotensi menyesatkan. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Mana kepada penanya, apakah jawabannya sudah cukup? Masih ada yang ingin ditambah? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya sudah cukup jelas. Pertanyaan aja kayak Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Karena sesi diskusi sudah selesai dan pertanyaan teman-teman tadi sudah terjawab semua, selanjutnya kita beralih pada pembahasan soal. Pembahasan soal ini akan dibawakan oleh kelompok kami, yaitu Ilman Suryani dan Nurul Fitra Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab soal latihan 4.1. Hitunglah berapa total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek untuk PT Adijaya yang akan tersaji pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2015. Adapun aset kas yang berjumlah 22.000, piutang usaha 11.000, dan perlengkapan yaitu 2.000. Nah, kita akan menghitung dari total aset lancar ya, berapa jumlah hasil akhirnya, yaitu 22 ditambah 2 sama dengan 35.000. Adapun total liabilitas jangka pendek, hutang usaha 4.000. Dividen 20.000. Dan hasil bayar yaitu 100 dan kita jumlahkan berapa total liabilitas angka pendek. Hasilnya 144.000. Dan kita akan menjumlahkan total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek. Yaitu sejumlah 179.000. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Saya persilakan lagi kepada teman kelompok saya untuk menjawab soal selanjutnya. Bisa bertanya?
Ya, bisa. Ya. Di bagian laporan posisi keuangan itu di liabilitas jangka pendek, kenapa tidak dikasih masuk beban bunganya? Mana beban bu? Mana ini kasihan Ais. Mau bisa juga tadi pertanyaannya nih lah. Boleh. Pertanyaan tadi yang di sini ya. Di laporan posisi keuangan yang di bagian liabilitas jangka pendek itu kenapa tidak dimasukkan beban bunganya? Jadi kenapa tidak dimasukkan beban bunganya? Karena beban itu masuknya di laporan laba rugi bersama dengan pendapatannya. Sedangkan di laporan neraca hanya aset dan ekuitas. Mungkin itu saja. Jangan, oh gitu lah. Oke, makasih. Lanjut. Oke, baik. Saya lanjut. Saya persilahkan kepada kelompok saya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab soal 4.2, di mana soalnya itu berikut ini adalah laporan arus kas yang tidak benar dari PT Mekar Jaya Abadi. Periksa kembali dan betulkan laporan ini menggunakan metode langsung. Baik, langsung saja saya masukkan. Pertama, dalam metode langsung itu ada arus kas dari kegiatan operasional. Yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan. Senilai berapa ini? 5 miliar. 2.350.000. Kemudian ada pembelian persediaan senilai 760 juta. Terus ada pembayaran bunga senilai 56 juta. Terus ada pembayaran pajak senilai 124.000. Jadi terus ada pembayaran kas untuk biaya penjualan dan administrasi senilai 696.000. Dulu ini. Jadi totalnya adalah total dari arus kas neto dari aktivitas operasi yaitu 700. Selanjutnya kita akan menghitung arus kas dari kegiatan investasi. Yang pertama ada penerimaan kas dari penjualan pembangunan senilai 800 juta. Terus ada dividen yang diterima. 1. Terus ada pembayaran kas untuk pembelian peralatan. Hasilnya hasilnya 375 juta. Selanjutnya kita akan menghitung arus kas dari aktivitas pendanaan. Pertama ada penerimaan dari penerbitan saham. Lebih enak.
1.400.000.000 lihat. Hasilnya 1.400.000.000. 1 miliar. Jawabannya tak ini kan kalau 800, iya. 150, kenapa 400 dong nih? Penerimaan dan penerimaan saham. Mana sahamnya? Nilai-nilai ini 1.400.000. Tetapi Kan ini hasilnya yang salah ini Irma. oke lanjut. Yang kudu ada macet di WA aku Lanjut. Oke. Nah, pertama ada penerimaan dari penerimaan saham senilai 1.400.000.000. 1.400.000.000. Selanjutnya ada pembayaran wasal bayar jangka panjang senilai 2 miliar. Terus ada pembayaran dividen tunai senilai 175 juta. Terus kita jumlah arus kas neto dari aktivitas pendanaan hasilnya minus 775 juta. Sekarang kita hitung peningkatan neto kasnya. Peningkatan neto kasnya itu senilai 375 juta. Dan saldo kas 1 Januarinya senilai 175 juta. Lalu kita jumlah untuk saldo kas 31 Desember 2015. Baik, saldo akhir dari saldo kas 31 Desember 2015 senilai 550 juta. Lanjut ya. Oke, jadi pembahasan soal selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok kami yaitu Ilman Suryani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab soal dari 4.3. Dalam neraca saldo PT LF Indonesia per 31 Desember 2015 tercatat sebagai transaksi sebagai berikut. Utang usaha 240 juta, liabilitas pensiun 375 juta, potong utang obligasi 24 juta, uang muka dari pelanggan 41 juta, utang obligasi 400 juta, pembayaran upah 27 juta. Bunga utang 12 juta, utang pajak penghasilan yaitu 29 juta. Baik, saya akan pertanyaannya mana nih? Itu Baik, pertanyaannya itu siapkanlah neraca untuk bagian liabilitas jangka panjang. Adapun bagian liabilitas jangka panjang yaitu ada utang obligasi
Baik, total akhir liabilitas jangka panjang sejumlah 751 juta. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah soal dari nomor 4. Ya. Selanjutnya, nomor 4 akan dibawakan oleh Putra Sabila. Keterangannya 1%. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab soal latihan 4.5, di mana soalnya itu perusahaan minuman Pisakua melaporkan transaksi berikut di akhir tahun. Yang pertama adalah laba neto senilai 40 juta, dividen yang dibayarkan 5 juta, peningkatan piutang 10 juta, peningkatan hutang 7 juta, pembelian peralatan belanja modal 8 juta, beban penyusutan 4 juta, catatan yang bermasalah 20 juta. Hitunglah arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Yang pertama ada laba neto. Laba neto senilai 40 juta. Beban penyusutan beban non-kas sama dengan senilai 4 juta. Terus ada peningkatan piutang mengurangi kas senilai 10 juta. Sama dengan, terus ada peningkatan hutang senilai 7 juta. Terus kita akan ditambah baik, hasil akhir dari arus kas neto dari aktivitas operasi senilai 41 juta. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan soal yang sudah dibawakan oleh kelompok kami. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok saya atas kerjasamanya yang luar biasa pada hari ini. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.